Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Lazuardi Nahkodai Himpunan Prawisata Indonesia Kota Batam untuk 5 tahun ke depan. Lazuardi dikukuhkan di Hotel Pasifik Lubuk Baja pada Rabu 24 April 2025 oleh Ketua DPD Himpunan Prawisata Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Saudara Arif Laksamana Sinaga. Pelantikan DPC Himpunan Prawisata Indonesia HPI Kota Batam periode 2025 hingga 2030 ditandai dengan penyerahan bendera Pataka kepada Ketua terpilih Lazuardi Pare oleh Ketua DPD HPI Kepri Segara Arif Laksmana Sinaga. Pelantikan pengurus DPC HPI Kota Batam bertemakan Nusantara. Setiap pengurus yang dilantik mengenakan busana adat dari seluruh pelosok negeri. Turut hadir dalam pelantikan Gubernur Kepri yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti, Wali Kota Batam yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Ardi Winata, sejumlah pengusaha destinasi wisata dan sejumlah pemandu wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kepri Guntur Sakti mengatakan dengan dilantiknya pengurus prawisata Kota Batam, kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara bisa lebih tinggi lagi. Menurutnya, duta pariwisata sejati adalah para prawisata atau tour guide yang setia menemani para wisatawan. Guntur berharap kepada prawisata untuk meningkatkan pengetahuan, bahasa, dan sikap. Pertama, selamat dulu atas dilantiknya DPC HPI Kota Batam melengkapi kelembagaan HPI Provinsi, dan saya bersyukur HPI di Kepri ekosistemnya sudah merata di semua kabupaten kota. Dari 7, 6 sudah ada. Yang kedua, selamat dan sukses atas inisiatif HPI yang menjadikan Kota Batam sebagai tuan rumah Munas Nasional HPI se-Indonesia. Yang ketiga, menyongsong Munas HPI, saya ingin dalam 1 tahun ini ada sebuah ikhtiar dari teman-teman tour guide di Kepri dan di Batam khususnya untuk meningkatkan 3 hal. Pertama, aspek knowledge, yang kedua aspek skill, yang ketiga attitude-nya. Dari sisi knowledge, mereka harus paham segala informasi tentang Kepulauan Riau. Baik tentang sejarah, budaya, adat istiadat, agama, daya tarik, harus tahu itu. Dari skill, mereka memiliki kemampuan berbahasa asing, pandai melakukan storytelling, dan sebagainya. Nah, dari sisi attitude, mudah-mudahan nanti ada inisiatif dari teman-teman untuk membuat identity atau signature-nya tour guide Kepri itu seperti apa. Apakah disimbolkan melalui busana dan sebagainya, sehingga tour guide Kepri itu betul-betul memiliki identity yang bisa dilihat. Pelantikan DPC HPI Batam juga sebagai momen penting persiapan Munas yang dijadwalkan akan digelar pada tahun 2026 mendatang. Untuk memperkuat HPI, pemerintah Kota Batam sedang menggodok perda yang akan melindungi atau memberikan legalitas kepada setiap prawisata di Kota Batam. Dalam pelantikan ini merupakan legalisasi dari kepengurusan. Saya menyampaikan kepada Bapak Lazuardi beserta tim segera nantinya membuat program-program kerja, karena PR-PR kita sudah menunggu untuk membangun kepariwisataan Kota Batam. Kenapa demikian? Karena HPI ini merupakan ujung tombak pahlawan kepariwisataan Kota Batam. Dari tangan, dari omongan, dari gerak, dari langkah HPI ini, destinasi kepariwisataan Batam itu dapat tersampaikan kepada tamu-tamu kita yang sangat luar biasa, baik itu wisatawan domestik ataupun mancanegara. Ditambah lagi bahwa indikator keberhasilan dari kepariwisataan Indonesia juga terindikasi di Batam terhadap volume atau jumlah wisatawan yang hadir. Sampai detik ini kita alhamdulillah mungkin peringkat ketiga ya, rilis dari Badan Pusat Statistik terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Dan kita pernah di tahun 2019 itu menduduki peringkat kedua ya, Pak Lazuardi ya. Itu tentu tidak lepas dari peran serta atau kinerja dari teman-teman HPI.
Ketua terpilih DPC HPI Kota Batam Lazuardi Pare sangat siap menyambut Batam sebagai tuan rumah pelaksanaan Musyawarah Nasional HPI. Ia menilai kesuksesan dan kemeriahan pelantikan ini sebagai persiapan pelaksanaan Munas. Ini adalah dengan menggunakan pakaian Nusantara. Ini ketua panitia kita mau menunjukkan juga kepada Ibu Li Claudia saat ini bahwa HPI juga sudah meniru nih sepak terjang Ibu Li Claudia sebagai pemimpin daerah kita di sini. Jadi ini alasan kita, jadi persiapan Munas ini baru pemanasan. Jadi kalau Munas nanti kita akan bikin lebih heboh lagi dan kita akan mengundang seluruh tamu-tamu yang ada di sini yang datang dari seluruh daerah itu untuk bisa mengekspor Kepulauan Riau ini, khususnya Pulau Batam ini. Lazuardi menambahkan anggota DPC HP Kota Batam yang terdata saat ini berjumlah kurang lebih 279 orang yang sudah tersertifikasi dan kualifikasi sebagai pemandu wisata dari berbagai divisi bahasa, baik bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris, Korea, Jepang, bahkan Arab. Saat ini terdata 279. Jadi sekarang ini dengan 279 itu dengan berbagai divisi bahasa. Yang paling banyak ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, bahkan Korea juga kita ada, Jepang ada, dan terdata juga ada Arab. Nah, jadi kalau kita mau jujur saja bahwa Batam ini adalah salah satu tempat pramuwisata yang terbanyak setelah Bali dan terdata secara database. Jadi kalau mau ketemu misalnya Epiani, kita tinggal klik Epiani, dia dia punya spesifikasinya sudah terdata semuanya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita mau syaratnya tadi, kalau kita sudah mempunyai SP3, sertifikat pelatihan dengan tulisan tour guide, baru kita mendaftar ke kita. Dan kita ada iuran. Kota Batam merupakan kota terbanyak kedua setelah Bali di Indonesia yang memiliki pramuwisata. Himpunan Pramuwisata Indonesia merupakan wadah bagi profesi pemandu wisata yang memiliki sertifikasi di mana setiap anggota wajib memiliki kartu tanda pengenal pramuwisata. Ferdino melaporkan dari Batam.